saya akan coba untuk ketikling pada siang menjelang sore hari ini. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Selamat siang anak-anak semua. Siang Pak. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Tadi pagi sudahkah membaca doa dan melafalkan surat pendek di awal pembelajaran? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah sudah Pak. Surat apa tuh yang dibaca tadi pagi? Surat jin Pak. Surat jin. Alhamdulillah. Semoga dengan mengawali aktivitas belajar dengan melafalkan surah-surah pendek menjadi pahala dan penerang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran Bapak mau absen dulu. Abdul Raud. Hadir Pak. Ali Mustafa. Ali Mustafa kemana ini? Toilet ya? Ya Bapak. Oh iya, hadir. Nina? Hadir Pak. Alhamdulillah. Dodo, ini jam-jam rawan seperti ini udah mulai ngantuk nih. Semangatnya agak berkurang. Kita coba ice breaking terlebih dahulu ya, anak-anak. Siap Ya Pak. Pak. Coba pahami aba-aba dari Bapak. Apabila Bapak bilang pagi, maka anak-anak tepuk tangan 1 kali. Ketika Bapak bilang siang, maka tepuk tangan 2 kali. Apabila Bapak bilang sore, maka anak-anak tepuk tangan 3 kali. Dan apabila Bapak bilang malam, maka jangan tepuk tangan karena nanti tetangganya marah. Cukup bilang oke. Baik Pak. Baik Pak. Kita mulai ya. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, alhamdulillah karena semangatnya semakin menggebu dan anak-anak mau konsentrasi, mari kita sama-sama membuka pembelajaran kita pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, masih ingatkah materi yang minggu lalu? Coba sambil dilihat di slide yang Bapak siapkan. Masih Pak, saya Pak. Iman kepada hari akhir Pak. Materi kita yang lalu Pak. Masih ingat ya? Ya Pak. Kiamat Pak. Hari kiamat. Bagus sekali. Nih, coba kelihatannya slide-nya ya. Kelihatan? Apa Pak? Kelihatan. Oke. Nah, sekarang coba salah satu siswa yang bisa menjelaskan tentang iman pada hari akhir. Coba silahkan yang bisa. Oh ya, Nina, silahkan Nina. Iya Pak, saya Pak. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang kelima, yang artinya percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari kiamat dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Inti dari materi adalah agar kita beriman kepada hari akhir dengan mempercayai bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itu, umat muslim yang mengamalkannya akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar lebih dekat dengan Allah. Oke, luar biasa. 100 untuk Nina. Nah, sekarang coba lihat nih. Perhatikan gambar yang Bapak siapkan di slide. Coba. Siapa yang bisa tebak nih kira-kira materinya apa? Bab nikah lagi Pak. Oh,
bab nikah. Iya, luar biasa. Nah, coba setelah kalian tahu bahwasanya materi kita yaitu tentang pernikahan, nah kita ingatkan kembali tentang materi yang lalu, yaitu hari kiamat atau hari akhir. Coba apa keterkaitan antara materi yang lalu dengan materi hari ini? Yang bisa silahkan angkat tangan. Kalau saya merancang untuk LKPD-nya Bu, apa boleh ya Bu? Ayah Pak. Oh ya, silahkan. Nanti LKPD itu Ya, belum kiamat kenang terus nikah Pak. Kan kita bisa Oke, langsung pas di bagus. rumah lewat. Ada lagi? Boleh gitu ya Bu? Ini suaranya terganggu. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai materi ini lebih dalam, sama-sama kita harus pahami tujuan pembelajarannya. Yaitu tujuan pembelajaran pada materi ini yang lain. telah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan sensitif. Peserta didik diharapkan dapat satu, menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar, mengidentifikasi dalil tentang pernikahan dengan tepat, tiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar, empat, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat dengan benar, lima, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik. Oke. Kalau ini kan karena Bapak bilang asumsi saja, Bapak disuruh oke kita bentuk kelompok, sekarang kita diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Bunyinya, tolong Itu tadi HP-nya. tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian silakan anak-anak, akan Bapak tampilkan kembali slide. Anak-anak silakan menyimak, memahami, dan mencatat materi pernikahan yang Bapak tampilkan, yaitu tentang pengertian pernikahan, dalil-dalil pernikahan, dan ketentuan pernikahan dalam Islam. Bapak tampilkan kembali ya. Maaf. Jaringannya agak terganggu, mohon maaf. Ini Pak, jaringannya dengar. Oke, ini sudah kelihatan ya. Ini menjelaskan tentang pernikahan atau dalam fikih yaitu fikih munakahat. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jama'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, kemudian anak-anak, setelah kalian menyimak di atas, memahami dan mencatat yang dianggap penting pada PPT yang Bapak tampilkan. Sekarang silahkan bentuk kelompok formasi Z. Silahkan disusun mejanya. Formasi Z masih ingat ya? Yaitu Ingat, Pak. terdiri dari
tokoh Islam yang menurut kalian itu baik, menjadi motivator buat kalian. Kemudian tentukan ketua kelompok. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, alhamdulillah sudah. Silakan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan dengan didiskusikan kepada teman sekelompokmu. Masing-masing kelompok membuat peta konsep, materi sesuai perintah yang ada di LKPD, serta menyimak kelompok yang lainnya ketika presentasi, dan masing-masing kelompok membuat pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi minimal 2 pertanyaan. Siap ya? Oke, Bapak berikan waktu 2 menit. Selamat berdiskusi dan menyelesaikan LKPD yang Bapak berikan. Boleh mencari sumber-sumber atau literasi dari smartphone atau dari buku yang lainnya. Jika sudah selesai, maka silakan maju untuk presentasi hasil kerjanya. Baik Pak, kelompok saya Pak, kelompok 1 Pak. Oh sudah selesai ya, silahkan kelompoknya Ya Bapak. kelompoknya Ali Mustafa. Ini Ya, kelompoknya Abu Hurairah ya. Ya Bapak. Ya, Baik, silakan. rekan-rekan sekalian, Bapak, Pak Guru, Bali, hasil diskusi kami di kelompok Abu Hurairah mendapat tugas tentang tujuan pernikahan. Yang kami bisa pahami, yang pertama tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah. Itu Bapak. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompoknya Ali Mustafa. Abu Hurairah Bapak. Oh iya, kelompok Abu Hurairah ya, diketuai Ali Mustafa. Silakan kelompok yang lain yang ingin menanggapi atau bertanya. Kami Pak dari kelompok Imam Al-Ghazali Pak. Oh iya, silakan. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya bertanya, jika ada sepasang laki-laki dan perempuan memiliki tujuan pernikahan agar memperoleh harta Pak, misal Nana Purnama ini misal contoh Pak, ingin menikahi Humairah karena perintah dari orang tua Nana, yang mana jika sudah menikah akan diberi warisan sebesar 10 miliar Pak. Si Humairah mempelai perempuan juga setuju dinikahi dengan perjanjian mendapat 10% Pak. Dari harta Kang Nana, kemudian akan ada niatan setelah bernikah, ada niatan bercerai Pak. Mohon penjelasannya Pak, gimana ini kalau terjadi seperti ini Pak? Mohon penjelasannya Pak. Pertanyaannya sangat bagus. Coba kelompoknya Ali Mustafa, kelompok Abu Hurairah untuk menjawab. Baik Pak, kita coba jawab Bapak ya. Silakan. Rauf, ini jawabannya ini kelompokmu. Tak jawab. Siap. Ini kelompok Imam Al-Ghazali. Kalau kita lihat dari tujuan pernikahan, bahwa inti pernikahan itu dalam rangka menyempurnakan ibadah dengan kebahagiaan, ketentraman, dan merupakan sunnah Rasul,
jelas bahwa pernikahan itu dilaksanakan dengan tujuan yang baik, ya, tidak hanya sekedar memperoleh warisan, karena ibadah dan perbuatan yang baik, maka tidak boleh mempermainkan ibadah. Itu. Jadi contoh seperti nikah mut'ah, kawin kontrak, yang dia tujuannya hanya memperoleh hal-hal tertentu saja, maka hukumnya haram. Ya. Tentu tidak diperbolehkan dalam Islam, Bapak. Itu, Bapak. Siap. Berarti haram, Pak, ya, hukumnya, Pak, ya. Kalau ada niatan tujuan kita menikah karena sesuatu gitu, Pak, ya. Haram ya, Pak? Iya, Op. Iya. Kan Kasih. nggak boleh main-main untuk pernikahan. Gimana? Kang Nana, Pak Nana, mohon maaf tadi ada contoh nama Bapak tadi soalnya. Silakan kelompok Ali Mustafa, silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tadi dari kelompok kami, kelompok Abu Hurairah, yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Mungkin itu, Bapak. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok Abu Hurairah. Dianggap kelompok Imam Al-Ghazali dan kelompok sudah selesai ya. Sudah berdiskusi juga, sudah presentasi. Karena kalau dilanjutkan panjang banget. Silakan anak-anak dikumpulkan LKPD dan kemudian anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Disesuaikan tempat duduk. Baik, Pak. Oke, Bapak akan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini, yaitu kesimpulannya adalah nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul, sedangkan menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Terdapat banyak sekali dalil-dalil tentang pernikahan, salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 3. Dalam ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam, terdapat tujuan pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam pernikahan, wanita yang haram dinikahi, dan adanya wali nikah. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ada tugas anak-anak di rumah, yaitu silakan dicatat, siswa laki-laki menganalisis dan menulis nama-nama dan memberi keterangan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi karena keturunan, sepersusuan, dan perkawinan. Kemudian dibuatkan peta konsepnya, dijelaskan bahwasanya andai kata seperti saudara kandung, namanya siapa, kemudian keterangannya dia saudara kandung, dibuatkan seperti tabel. Begitu juga dengan siswa perempuan, tugasnya adalah menganalisis dan menulis nama-nama dan memberi keterangan laki-laki yang bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Dibuatkan peta konsep. Kemudian ditulis seperti tadi, tulis namanya siapa, andai kata fulan, kemudiannya keterangannya apa, kakak kandung, dan lain-lain. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Jika cukup, materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Dan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak-anak silahkan sebelum memulai materi pembelajaran kita esok, silahkan dibaca, dipahami dulu, dicari informasinya. Jadi ketika kita masuk ke materi di minggu depan, anak-anak sudah lumayan banyak paham.
Bisa ya? Bisa, Pak. 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 Bapak mengingatkan kepada anak-anak agar terus meningkatkan kompetensi diri dengan rajin belajar serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita adalah muslim, maka laksanakanlah ibadah wajib kita sebagai seorang muslim. Kemudian kurangi hal-hal yang tidak begitu penting dan kejarlah cita-citamu setinggi mungkin dengan banyak belajar. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pembelajaran kita masih ada guru ya, ada nanti ya. Bu Nina ya, setelah pelajaran Bapak. Kasih Bapak. Bu Nina. Semangat belajarnya, tetap semangat walaupun sudah menjelang sore, harus tetap semangat dalam belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi